Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Surat ini ditulis oleh seorang anak kampung di pedalaman Sumatera yang menuntut ilmu di pulau seberang, Pulau Jawa. Nama saya Daimatul Mahmudah, seorang siswi di SMP Bhinneka Tunggal Ika yang bernaung di bawah Yayasan Darut Taqwa, Sengon Agung, Purwosari, Pasuruan. Bapak Presiden yang saya hormati, jauh dari tempat tinggal bukan berarti saya tidak tahu tentang apa yang terjadi di tempat kelahiran saya. Saya adalah seorang anak dari suku Jawa yang terlahir dan tumbuh besar di sebuah desa kecil di pedalaman Provinsi Jambi. Saat surat ini ditulis, saya masih sering mendengar kabar dari kedua orang tua saya bahwasanya negeri Jambi kami kini berubah menjadi negeri kabut asap. Tiada hari tanpa kabut asap. Dari pagi hingga pagi lagi, tak ada bedanya. Suasana sehari-hari selalu sama, seperti petang hari dan diselimuti kabut asap. Di desa saya sendiri, sudah cukup banyak perkebunan kelapa sawit yang terbakar. Seperti yang Anda ketahui, petani kelapa sawit adalah salah satu mata pencaharian terbesar di Jambi. Karena itu, Bapak Presiden, jika mata pencaharian kami hancur, rusak karena kebakaran yang menimbulkan kabut asap itu, apa yang dapat kami perbuat? Padahal kebun kelapa sawit itu adalah sumber rezeki bagi kami. Saya berharap kepada Bapak Presiden yang telah dipilih oleh seluruh warga negara Republik Indonesia supaya mengupayakan cara-cara yang dapat mengurangi bahkan menghilangkan kabut asap dan kebakaran hutan. Bapak Presiden yang saya hormati, sebelumnya saya sudah menceritakan tentang kebun kelapa sawit yang merupakan sumber mata pencaharian kami. Karena adanya kebakaran yang membakar kebun kelapa sawit kami, tidak heran jika produktivitas dan buah yang dihasilkan berkurang. Selain itu, harga buah sawit yang turun menambah penderitaan para petani sawit di desa saya. Seringkali, gaji yang seharusnya diterima sebulan satu kali, kini tak pernah teratur. Bahkan, orang tua saya sendiri kerap kali lebih dari 2 bulan tidak menerima gaji. Saya sendiri kadang bertanya-tanya, apakah ini karena nilai rupiah yang turun atau kebijakan para ahli ekonomi yang merugikan? Bapak Presiden yang saya hormati, saya pernah melihat di salah satu acara televisi bahwa Indonesia terancam menjadi negara bangkrut seperti Yunani, Ekuador, Brazil, dan lainnya jika tidak segera melunasi hutangnya pada IMF yang mencapai triliunan rupiah. Saya miris mendengar hal ini. Indonesia yang dulu saya banggakan dengan segala keindahan alam dan budayanya, ternyata sekarang hanya isapan jempol belaka. Saya tidak pernah menyangka bahwa negara yang saya banggakan ternyata di dalamnya juga sangat keropos, rapuh, dan bobrok. Saya merindukan perekonomian yang stabil, menjadi rakyat yang diperhatikan. Ini semua salah siapa? Siapa yang membuat sang zamrud katulistiwa keropos dan lapuk di dalamnya? Apakah karena para petingginya yang korup dan sewenang-wenang, atau hanya karena rakyatnya yang bodoh dan terbelakang? Bapak Presiden yang saya hormati, kadang saya berpikir, mungkin menyenangkan jika dulu saya terlahir sebagai orang Inggris. Kenapa? Karena mereka dididik untuk dapat berpikir kritis, provokatif, tapi konfrontasi mereka beradab. Di negeri ini bahkan saya diharuskan untuk menghafal suatu pengertian atau rumus yang ada pada buku paket, LKS, atau yang lain. Saya tidak dididik untuk berpikir seperti halnya orang Inggris. Itulah mengapa mereka dapat berkreasi dan menjadi seseorang yang kreatif dan bahkan dapat mengubah dunia. Tapi kami, para pelajar, kami hanya disuruh menghafal teori tanpa praktik, meniru bukan kreatif. Pendidikan kini menjadi sesuatu yang mahal, tidak dapat dimiliki oleh setiap orang, bahkan cenderung diabaikan. Ada banyak daerah di Indonesia yang mempunyai adat dan kebiasaan yang turun-temurun dari moyang mereka. Mereka lebih memilih menikah di usia dini daripada sekolah. Tapi, tidak sedikit pula anak pedalaman yang rela jalan kaki berkilo-kilometer jauhnya hanya untuk sekolah. Mereka tidak mempunyai akses atau kendaraan yang cukup bagus untuk pergi sekolah. Saya heran, apa saja kerja si pemimpin daerah sampai-sampai tidak membangun sarana dan prasarana bagi mereka yang ingin sekolah. Bapak Presiden, saya mengharapkan perbaikan dalam sistem pendidikan Indonesia.
Bukankah SDM yang baik dan cerdas serta berkualitas juga mempengaruhi keadaan suatu negara? Alangkah baiknya jika pendidikan di negara ini dapat membebaskan para pelajar untuk berpikir positif dan kreatif. Selain itu, sarana dan prasarana yang memadai akan menambah minat belajar. Di Indonesia, masih banyak murid-murid yang proses KBM-nya tidak berada di ruang kelas, bahkan tidak berseragam dan tanpa alas kaki. Bapak Presiden, bukankah anggaran untuk pendidikan cukup banyak untuk membangun dan memperbaiki sekolah-sekolah? Kemana saja dana itu? Lagi-lagi saya bertanya-tanya, mengapa wilayah Indonesia bagian timur sangat terbelakang? Padahal menurut saya, Indonesia bagian timur adalah surganya Indonesia. Saya tahu, pembangunan di Indonesia masih belum merata, hanya terpusat di Pulau Jawa saja. Salah satu program yang diadakan oleh pemerintah adalah transmigrasi. Yang pemerintah lakukan sudah benar, Pak. Hanya saja, mereka tidak memperhatikan kelangsungan hidup penduduk-penduduk di daerah transmigrasi. Rumah mereka sangat sederhana, tak jarang pula mereka kelaparan. Jika mereka diberi bantuan dalam masa-masa awal mereka di lingkungan yang serba baru, setidaknya itu membuat mereka merasa diperhatikan. Bapak Insinyur Haji Joko Widodo yang terhormat, saya beserta seluruh warga negara Republik Indonesia menunggu kinerja Anda dan pembantu-pembantu Anda. Kabut asap, nilai rupiah yang turun, utang Indonesia pada IMF, masalah pendidikan, masalah pembangunan yang saya utarakan di atas, hanya secuil dari sekian banyaknya masalah yang melingkupi negeri tercinta ini. Kabinet yang Anda bentuk agak berbeda dengan kabinet-kabinet sebelumnya. Karena itu, saya berharap kabinet yang baru dapat melakukan gebrakan dan perubahan baru di negeri ini. Bapak Presiden, surat ini hanya satu dari sekian banyak surat yang datang kepada Anda. Mungkin Anda tidak menganggap ini penting, tapi perlu Anda ketahui, Pak. Surat ini berisi kata hati seorang pelajar yang menginginkan negaranya menjadi negara maju. Semoga Anda menjadi pemimpin yang baik, yang selalu memperhatikan rakyatnya. Selamat berjuang, Bapak Presiden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.